Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Isnani Fatimah dari kelas Akuntansi Syariah kelas 5F dengan nomor NIM 195221180 dengan nomor presensi 19. Di sini saya akan membahas mengenai bab 14 yaitu penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nur Laila Fitriana SE MSc. Pada tugas 1 ini kita akan menghitung penilaian persediaan. Nah, di sini sudah ada data biaya produk PT Murni. Untuk jumlah unit persediaan awalnya yaitu 0, lalu jumlah unit produksi sebesar 10.000, lalu ada jumlah unit dijual sebesar 8.000 dengan harga jual per unitnya yaitu Rp300. Di sini juga ada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel per unit ada BB dengan sebesar Rp50, BTKL Rp100 dan BOP variabel Rp50. Pada biaya tetap ada BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar Rp25 dan biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar Rp100.000. Untuk selanjutnya yaitu penilaian persediaan. Perhitungan biaya per unit persediaan ini menggunakan dua metode, yaitu metode penentuan biaya variabel atau PBV dan penentuan biaya penuh atau PBB. Pada PBV ini, kita akan menghitung BBB, BTKL, dan BOP variabel saja. Sedangkan pada PBB atau penuh ini, kita menghitung BBB, BTKL, BOP variabel, dan BOP tetap. Langsung saja untuk yang PBV, kita masukkan yang PBB sebesar Rp50, lalu yang BTKL sebesar Rp100, lalu yang BOP variabel Rp50. Nah, untuk biaya per unit kita jumlahkan. Di sini kita peroleh Rp200. Lalu yang PBB atau penuh masih sama, kita masukkan yang PBB Rp10, BKL Rp100, BOP variabel Rp50, dan di sini ada BOP tetap sebesar Rp25. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini kita peroleh Rp225. Di sini terdapat perbedaan antara PBV dan PBB dalam biaya per unitnya. Perbedaannya ini sebesar Rp25. Perbedaan biaya per unit ini nanti akan mempengaruhi dalam persediaan. Nah, karena tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah jumlah unit produksi dikurangi jumlah unit terjual. Untuk jumlah unit produksi ini, kita peroleh yang di atas sebesar 10.000, kita masukkan, lalu jumlah unit terjual sebesar 8.000. Lalu untuk jumlah unit persediaan akhir, kita kurangkan antara 10.000 dengan 8.000, yaitu jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit terjual. Kita peroleh 2.000 unit. Nah, lalu kita menghitung biaya persediaan akhir dengan dua metode, yaitu metode PBV tadi dan metode PBB. Nah, untuk menghitung biaya persediaan akhir, di sini kita kalikan antara jumlah unit persediaan akhir dan biaya per unitnya. Jadi kita masukkan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit dikalikan dengan biaya per unit. Nah, kita akan menggunakan metode PBV, berarti yang dipakai adalah biaya per unit yang PBV sebesar Rp200. Kita peroleh Rp400.000. Lalu untuk metode PBB atau penuh masih sama. Jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit kita kalikan dengan biaya per unit yang PBB. Kita peroleh Rp450. Perbedaan ini terjadi karena yang PBB ini tadi menggunakan
BUP tetap. Lalu yang selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Yang pertama ada penjualan. Untuk penjualan ini kita peroleh dari biaya per unit dikali biaya jumlah unit dijual. Jadi biaya per unit dikali jumlah unit dijual yaitu 8.000. Kita peroleh 2.400.000. Nah, di sini kita masukkan biaya variabelnya yaitu harga pokok penjualan variabel. Untuk harga pokok penjualan variabel ini kita hitung dari biaya per unit yang PBV kita kalikan dengan jumlah unit dijual yaitu 8.000. Kita masukkan terlebih dahulu dengan 200 dikalikan jumlah unit dijual sebesar 8.000. Kita peroleh 1.600.000. Lalu untuk margin kontribusi totalnya kita kurangkan antara penjualan dan harga pokok penjualan variabel. Kita peroleh sebesar 800.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu biaya tetap total. Ada BOP tetap. Nah, BOP tetap ini di sini ada BOP tetap per unit yang diproduksi ini sebesar Rp25. Kini kita kalikan dengan per unit yang diproduksi, jadi kita kalikan dengan jumlah unit produksi sebesar 10.000 unit. Kita peroleh Rp250.000 dan untuk biaya pemasaran dan administrasi tetap kita ada Rp100.000. Nah, untuk menghitung laba operasi kita totalkan terlebih dahulu yang biaya tetap total. Kita tambah. Nah, kita peroleh Rp350.000. Untuk menghitung laba operasi kita kurangkan antara margin kontribusi total dengan biaya tetap total. Langsung saja 800.000 kita kurangkan dengan biaya tetap total 350.000. Nah, kita peroleh Rp450.000 untuk laba operasi dengan metode penentuan biaya variabel. Nah, yang selanjutnya kita ada laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Yang pertama kita menghitung penjualan terlebih dahulu, masih sama, yaitu harga per unit dikali dengan jumlah unit yang dijual. Harga per unitnya yaitu Rp300, kita kalikan jumlah unit dijual yaitu 8.000, kita peroleh 2.400.000. Lalu harga pokok penjualan kita pakai yang biaya per unit PBB, yang PBB karena kita menggunakan metode penentuan biaya penuh, maka biaya per unit PBB kita kalikan dengan jumlah unit yang dijual sebesar 8.000. Nah, kita peroleh Rp1.800.000. Lalu kita menghitung laba kotor, kita kurangkan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Kita peroleh Rp600.000. Lalu di sini ada biaya pemasaran dan administrasi tetap. Langsung saja kita masukkan dengan Rp1.000. Lalu laba operasi kita kurangkan laba kotor dikurangi biaya pemasaran dan administrasi tetap. Kita peroleh Rp500.000. Jadi laba operasi dengan metode penentuan biaya penuh kita peroleh Rp500.000. Di sini terdapat perbedaan antara laporan laba rugi yang dengan metode penentuan biaya penuh dan metode penentuan biaya variabel. Di sini kita bisa lihat bahwa PBB ini lebih tinggi dari yang PBV, yaitu lebih tinggi 50.000, karena metode PBV ini tidak memasukkan komponen BOP tetap. Jadi yang PBV ini lebih kecil nominalnya daripada penentuan biaya penuh. Selanjutnya yaitu tugas 2, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini sudah ada data dari PT Doremi dengan biaya variabel per unitnya
BBB Rp4, BTKL 1,5, BOP variabel 0,5, dan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel 0,25. Lalu ada BOP tetap per tahun, yaitu 150.000. Lalu ada volume produksi normal per tahun, 150.000 unit. Biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun, ada Rp50.000. Dan harga jual per unitnya yaitu Rp10. Di sini sudah ada data operasi dari PT Doremi pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, data operasi ini mencakup unit persediaan awal, unit produksi, unit penjualan, dan unit persediaan akhir. Untuk yang pertama, kita akan menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Yang pertama ada penjualan. Rumus menghitung penjualan yaitu harga jual per unit dikali dengan unit yang dijual. Nah, langsung saja harga jual per unitnya Rp10. Kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2018 yaitu 150.000. Kita peroleh Rp1.500.000. Untuk tahun 2019 masih sama. Kita kalikan dengan unit penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya kita kurangkan dengan biaya variabel total. Nah, di sini ada HPP variabel. Untuk sebelumnya kita harus menentukan HPP variabel terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama ada persediaan awal. Nah, di sini persediaan awal pada tahun 2018, 2019, dan 2020 itu hanya ada pada tahun 2020. Jadi, kita hanya menghitung yang 2020 saja. Untuk persediaan awal, kita cari terlebih dahulu biaya per unitnya. Untuk menghitung biaya per unit pada metode PBV, kita menghitung BBB tambah BTKL, lalu ditambah BOP variabel. Di sini kita kalikan dengan persediaan awal pada tahun 2020. Kita peroleh Rp300.000. Yang selanjutnya yaitu harga pokok produksi variabel. Masih sama dengan biaya per unitnya. Ini saja kita sum. BBB, BTKL, dan BOP variabel. Lalu kita kalikan dengan, karena di sini kita mencari harga pokok produksi variabel, maka kita menggunakan yang unit produksi. Kita peroleh Rp900. Untuk yang 2019 juga masih sama. Kita menghitung biaya per unitnya, lalu dikalikan dengan unit produksi pada tahun 2019. Insya Allah. Nah, kita peroleh Rp900.000. Ini kita kalikan dengan unit produksi tahun 2020. Kita peroleh Rp900.000. Untuk yang selanjutnya adalah barang tersedia untuk dijual. Di sini kita tambahkan. Nih, kita tarik. Lalu kita menghitung persediaan akhir. Pada data ini, yang tersedia persediaan akhir hanya pada tahun 2019. Jadi yang dihitung hanya tahun 2019 saja. Kita kalikan.
Rp300.000. Yang selanjutnya kita menghitung HPP variabel. Kita kurangkan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Sini kita tarik. Nah, di sini tinggal dimasukkan. Selanjutnya, ada biaya pemasaran administrasi dan umum variabel. Untuk biaya pemasaran administrasi dan umum variabel, di sini ada 0,25 kita kalikan dengan unit penjualan 150.000. Ini juga masih sama, 0,25 kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019 1000. 0,25 kali unit penjualan 2020. Selanjutnya kita menghitung margin kontribusi total. Kita kurangkan antara penjualan, variabel, dan biaya pemasaran. Langsung kita tarik. Yang selanjutnya ada biaya tetap total. Di sini ada BOP tetap. Untuk BOP tetap per tahun yaitu 150. Di sini kita FNX 4. Lalu kita tarik. Ini juga sama. Biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun yaitu 50.000. FNX 4. Lalu kita tarik. Yang selanjutnya yaitu menghitung laba operasi. Rumusnya margin kontribusi total kita kurangkan dengan BOP tetap, kurangkan biaya pemasaran. Sini kita tarik. Di sini sudah diperoleh yaitu laba operasi pada tahun 2018 jumlah 362.500, 2019 175.000, dan 2020 550.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung laporan laba rugi dengan metode PBP. Masih sama, yang pertama adalah penjualan. Rumusnya jumlah jual per unit kita kalikan dengan unit penjualan. Sama. Pada tahun 2020 yaitu 200.000 kita peroleh 1 juta. Lalu menghitung HPP. Untuk penentuan HPP yang pertama ada persediaan awal. Nah, untuk menghitung HPP ini kita harus menentukan biaya produksi per unitnya. Di sini biaya produksi per unit diperoleh rumus BOP tetap per unit ditambah biaya produksi variabel per unit. Nah, untuk biaya produksi per unit ini kita menggunakan BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun, yaitu 150.000 dibagi 150.000. Dengan lalu kita tambahkan dengan PBB, BTKL, dan BOP variabel. Tambahkan BTKL dan biaya berapa? Kita peroleh Rp7. Lalu untuk persediaan awal diketahui bahwa yang ada hanya pada tahun 2020. Jadi untuk biaya per unit, biaya produksi per unit yaitu sama dengan Rp7 dikali dengan unit persediaan awal. Kita peroleh 350.000. Nah, untuk harga pokok produksi yaitu rumusnya biaya produksi per unit dikali unit produksi.
sini biaya produksi per unitnya yaitu Rp7, kita kalikan dengan unit produksi 150.000, ini masih sama. Kita kalikan biaya produksi 150.000. Nah, untuk kemudian ada barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Kita tarik. Yang selanjutnya ada persediaan akhir. Untuk persediaan akhir hanya ada pada tahun 2019, jadi yang dicantumkan hanya tahun 2019 saja. Ya, produksi per unit dikali dengan persediaan akhir Rp50.000. Yang selanjutnya adalah HPP, yaitu dikurangi barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Kita tarik. Nah, kita peroleh pada tahun 2018 adalah 1,50, 2019 ada 200.000, 2020 ada 100. Selanjutnya adalah laba kotor total. Sini kita kurangkan penjualan dikurangi dengan HPP. Kita tarik. Lalu ada biaya pemasaran, administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran, administrasi dan umum, ini kita memakai biaya variabel dan biaya tetap karena kita menggunakan metode PBB, yaitu penuh. Jadi 0 yang biaya pemasaran administrasi dan umum variabel 0,25 kita kalikan dengan unit penjualan, lalu kita tambahkan dengan biaya pemasaran yang tetap. 850 yang 2019 juga sama 0,25 kita kalikan 2019 lalu kita tambah 10.000. Untuk laba operasi kita kurangkan laba kotor total kurangi biaya pemasaran dan kita tarik. Nah, di sini diperoleh laba operasi dengan metode PBB pada tahun 2018 sebesar 362.500, 2019 225.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp500.000. Untuk yang selanjutnya kita menghitung dengan pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Yang pertama adalah laba operasi pada metode penentuan biaya penuh. Di sini kita masukkan saja ke tahun 2018 ada, lalu pada tahun 2019, 2020 Rp100.000. Untuk yang metode penentuan biaya variabel kita masukkan untuk perbedaannya kita kurangkan antara metode penuh dengan metode variabel. Ini kita tarik. Untuk unit produksi pada tahun 2018 di sini kita ada 150.000, lalu 2019 ada 150.000. Selanjutnya ada unit penjualan, kita masukkan 50.000 pada tahun 2018, 100.000 pada 2019, dan 200.000 pada tahun 2020. Untuk mengetahui perubahan dalam persediaan, kita kurangkan. Ini kita tarik. Nah, yang selanjutnya kita menghitung tarif BOP tetap. Dikalikan dengan tarif BOP tetap, yaitu BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Jadi sama dengan 50.000 dibagi 150.000 unit
kita kali Rp1, per 2019 juga masih sama. 10.000 dibagi 50.000 unit. Lalu perbedaan yang dijelaskan yaitu perubahan dalam persediaan kita kalikan dengan tarif BOP total. Nah, di sini kita kalikan. Lalu kita tarik. Nah, di sini dalam perubahan dalam persediaan pada tahun 2018 adalah 0, lalu 2019 ditambah 50.000 dan 2020 berkurang 50.000. Nah, maka demikian pada tahun 2018 bisa dikatakan bahwa tidak ada arus BOP tetap yang masuk ataupun keluar karena di sini kan tadinya 0 ya. Lalu pada tahun 2019 ada BOP masuk ke persediaan akhir sebesar 50.000 dan pengakuannya sebagai biaya ditangguhkan sampai dengan periode berikutnya ketika dijual. Sedangkan pada tahun 2020 karena negatif berarti terdapat BOP tetap keluar sebesar 50.000 dan diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Yang selanjutnya yaitu tugas 3, yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini sudah ada data operasi dari PT Mayora pada tahun 2019 dan 2020. Untuk keterangan biaya variabel per unit produksi, unit penjualan, dan BOP tetap. Nah, dalam biaya produk per unit ini, menurut metode PBV adalah Rp10 untuk masing-masing tahun. Ini di sini Rp10. Dan untuk metode PBP yaitu penuh, kita hitung dengan cara biaya per unit ditambah dengan BOP tetap dibagi unit produksi. Kita peroleh 20. Begitu juga dengan tahun 2020. Kita tambah dengan BOP tetap, lalu kita bagi dengan unit produksi. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Untuk yang pertama adalah penjualan, yaitu biaya per unitnya kita kali dengan unit penjualan pada tahun 2019, begitu juga pada tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel total. Di sini ada harga pokok penjualan variabel. Kita hitung dengan cara biaya produk per unit dikalikan dengan unit penjualan. Kali unit penjualan pada tahun 2019 dan kalikan 2020. Nah, yang selanjutnya menghitung margin kontribusi total, kita kurangkan. Lalu kita tarik. Nah, yang selanjutnya yaitu BOP tetap. Di sini sudah ada. Kita masukkan 100.000. Lalu untuk laba rugi operasi kita kurangkan margin kontribusi total dengan BOP tetap. Nah, di sini diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi kerugian operasi sebesar 25.000 dan pada tahun 2020 terjadi laba sebesar 50.000 dalam metode PBV ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Untuk yang pertama ada penjualan masih sama, rumusnya harga jual per unit kita kali dengan unit penjualan. Untuk 2020 masih sama. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengkurangkan dengan HPP. Sebelum itu kita harus menentukan HPP-nya terlebih dahulu. Untuk langkah pertama ada persediaan awal. Untuk persediaan awal ini kita peroleh pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Lalu untuk menghitung harga pokok produksi yaitu biaya produksi per unit dikali unit produksi. Nah, pada tahun 2019 untuk biaya per unitnya 20, kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2019. Pada tahun 2020 untuk biaya produk per unit kita kali dengan
unit produksi. Nah, untuk barang yang tersedia untuk dijual, kita tambahkan persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Langsung kita tarik. Untuk yang selanjutnya adalah persediaan akhir. Di sini pada tahun 2019. Jadi persediaan akhir pada tahun 2019 ini menjadi persediaan awal pada tahun 2020. Untuk yang selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan, langsung kita kurangkan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, lalu kita tarik, lalu kita masukkan ke sini. Untuk HPP pada tahun 2019 diperoleh Rp100.000 dan pada tahun 2020 diperoleh Rp250.000. Selanjutnya kita menghitung laba rugi operasi pada tahun 2019. Kita kurangkan penjualan dikurangi dengan HPP, yaitu Rp25.000. Pada tahun 2020 kita tarik 0. Jadi dengan metode PBB pada tahun 2019 ini mengalami laba yaitu Rp25.000 dan pada tahun 2020 tidak mengalami laba maupun kerugian. Untuk yang selanjutnya, jika saya seorang manajer, maka pendekatan laba manakah yang saya pilih? Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dengan metode PBB pada tahun 2019 mengalami kerugian Rp25.000 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan laba sebesar Rp50.000. Sedangkan dengan metode PBB pada tahun 2019 mengalami laba Rp25.000, sedangkan 2020 tidak mengalami kenaikan maupun kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada data operasi PT Mayora untuk mengevaluasi kinerja manajer, lebih baik diterapkan metode PBV dibandingkan dengan metode PBP. Karena pada PBV ini mampu membuktikan ada kenaikan laba, sedangkan pada PBP ini gagal membuktikan adanya kenaikan laba. Jadi, pendekatan laba yang saya pilih yaitu pendekatan PBV karena dapat membuktikan adanya kenaikan laba pada tahun 2020. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.